Halo teman-teman, saya Fas Jamindika. Tahukah kalian stroke merupakan penyakit mematikan setelah penyakit jantung? Urutan kedua loh, menurut riset di Indonesia diperkirakan setiap tahunnya 500 penduduk yang terkena stroke. Dan sisanya 125.000 penduduk mengalami meninggal dunia. Dan sisanya lagi mengalami cacat berat dan cacat ringan. Lantas, apa yang dimaksud dengan stroke? Ya guys, jadi menurut WHO, stroke adalah gangguan otak vokal ataupun global secara mendadak yang disebabkan oleh gangguan vaskuler yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani selama 24 jam atau lebih. Jika stroke didefinisikan secara singkat, stroke itu adalah gangguan pembuluh darah pada otak yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani selama 24 jam atau lebih. Stroke dapat disangkut pautkan dengan gizi seseorang. Menurut penelitian, mengkonsumsi sayur dan buah serta protein rendah lemak seperti ikan dapat mengurangi risiko terkena stroke. Nah, sedangkan kalau kita mengkonsumsi makanan olahan atau cepat saji, itu dapat meningkatkan risiko terkena stroke karena dia mengandung lemak. Dikarenakan lemak yang berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah otak sehingga menyebabkan iskemia atau kurangnya nutrisi dan oksigen di otak. Selain hal tersebut, gaya hidup. Berbicara tentang gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dapat menyebabkan reaktif oksidatif spesies atau yang biasa kita kenal itu radikal bebas. Berbicara tentang radikal bebas menyebabkan aterosklerosis di pembuluh darah otak. Jika kita berbicara aspek nutrisi dalam konteks faktor risiko stroke, selanjutnya kita akan membahas aspek nutrisi dalam proses pengobatan stroke. Riset yang terbaru mengatakan gizi berperan penting dalam proses recovery atau pemulihan dan penyembuhan stroke. Menurut jurnal Gizi Klinik Indonesia, insiden malnutrisi setelah stroke dilaporkan sebanyak 6-60%. Disinilah penata laksanaan dalam aspek gizi berperan. Tujuan dari tata laksana nutrisi pada pasien stroke adalah untuk mencegah malnutrisi, mempertahankan asupan energi dan nutrien yang adekuat akibat terjadinya kesulitan menelan akibat hilangnya fungsi gerak pada daerah wajah. Penurunan kesadaran dan depresi dapat mempersulit asupan nutrisi pasien. Asupan natrium perlu dibatasi untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi asupan lemak jenuh, dan menjaga status gizi tetap normal. Jadi, kali ini kita dapat menyimpulkan konsumsi secara berlebihan makanan olahan memiliki hubungan dengan kejadian stroke. Kurang konsumsi buah, ikan berhubungan dengan kejadian stroke. Dari simpulan tersebut, hal yang kita dapat petik adalah perlu mengubah gaya hidup, terutama yang berhubungan dengan faktor diet atau makanan dengan pola makan yang sehat dan mengkonsumsi menu seimbang. Mengurangi atau membatasi konsumsi makanan olahan, menyertakan sayuran berwarna dan buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan setiap waktu makan serta meningkat konsumsi vitamin. Yang dikatakan Kate Allen, pasien yang terkena stroke, dia mengatakan start taking wellness to illness. Rubahlah gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang sehat karena kesehatan seseorang adalah tanggung jawab orang tersebut. Thanks for watching. Salam sehat.